Ya, Bapak Ibu, ketemu lagi di materi ke-6, yaitu terkait dengan leasing atau sewa guna usaha. Ya, ini merupakan salah satu perusahaan yang masuk ke dalam lembaga keuangan non-bank yang ada di Indonesia. Nah, pertama sekali kita akan membahas pengertian dari sewa guna usaha. Nah, pada umumnya sewa guna usaha itu adalah perjanjian antara lessor atau perusahaan leasing dengan lese atau nasabah, di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lese dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Nah, eh, bicara tentang perusahaan leasing ini, Bapak Ibu. Nah, ini biasa terkenal dengan leasing ya, atau kita pun mungkin pernah menggunakan eh, jasa leasing ini ya. Nah, kegiatan utama leasing itu bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah ya. Nah, salah satu contohnya juga ketika misalnya kita butuh yang namanya sepeda motor, kita membeli secara kredit, tetapi pihak leasing akan membayarkan ke showroom dengan cash, maka kita akan membayarnya atau mengkreditnya ke leasing. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi bicara tentang kegiatan leasing ini itu harus memang benar-benar ada kesepakatan antara kedua belah pihak ya. Nah, perusahaan leasing itu dapat diselenggarakan oleh atau badan usaha yang berdiri sendiri. Nah, keterbatasan dari usaha leasing ini tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakukan oleh bank, seperti memberikan simpanan dan kredit dalam bentuk uang. Jadi, perusahaan leasing itu harus pandai dalam memberikan atau memilih sasarannya, jangan sampai bertentangan dengan jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan bank. Nah, keputusan menteri ya tentang leasing ini, pengertian dari leasing yaitu nomor 1169 garing KMK titik 01 garing 1991 pada 21 November tahun 1991, sewa guna usaha itu adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi. Nah, untuk digunakan lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, yang selanjutnya yang dimaksud dengan finance lease itu adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lessee itu pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Jadi sebaliknya, operating lease ini tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Ya. Jadi pengertian lessor di sini Bapak Ibu itu adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha leasing dengan menyediakan berbagai macam barang modal. Sedangkan si leasingnya itu adalah nasabah yang menginginkan barang modal. Nah, bagaimana tentang ketentuan dari leasing? Nah, dasar hukum leasing yang ada di Indonesia itu berdasarkan beberapa hukum atau beberapa peraturan. Yang pertama, SKB Kemenko dan Kemenprin dan Mendak itu nomor 1
22/MK/2/1974 nomor 32 M/SK/1974 dan nomor 30 KPB-1/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Ya. Nah, ada juga di sini SK tentang penegasan ketentuan pajak leasing dan besarnya bea materai terhadap usaha leasing. Lalu ada juga tentang ketentuan modal leasing. Perusahaan swasta nasional itu sebesar 3 miliar. Sedangkan perusahaan patungan Indonesia asing itu sebesar 10 miliar. Sedangkan koperasi itu sebesar 3 miliar. Jadi inilah modal yang harus dimiliki leasing Bapak Ibu ya. Lalu keputusan Menteri Keuangan itu tentang kegiatan sewa guna usaha. Nah, selanjutnya kita akan bahas pihak-pihak yang terlibat ya, yang terlibat di dalam kegiatan leasing ini. Oke, ada yang tertinggal Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada beberapa lembaga pembiayaan yang menurut ketentuan ini dimungkinkan untuk melakukan salah satu dari kegiatan pembiayaan seperti leasing, modal ventura, lalu anjak piutang atau factoring, pembiayaan konsumen atau consumer finance, dan kartu kredit. Jadi pemberian izin ini untuk melakukan usaha pembiayaan seperti yang di atas, yaitu yang terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau membuka usaha leasing, ya Bapak Ibu, ya kita harus mendapatkan izin dulu dari Menteri Keuangan. Nah, siapa saja pihak-pihak yang terlibat ya? Yang pertama itu adalah lessor. Lessor ini adalah perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. Lalu yang kedua itu adalah lessee. Ini adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Selanjutnya itu adalah supplier, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai dengan perjanjian antara lessor dengan leasee, dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Lalu yang keempat itu adalah asuransi. Ini merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dengan leasee. Nah, dalam hal ini, leasee dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung resiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang di-leasingkan. Oke, bagaimana sebenarnya kegiatan leasing itu? Ya, jadi kegiatan yang dilakukan antara satu perusahaan leasing dengan perusahaan leasing lainnya itu dapat berbeda-beda, tidak hanya satu jenis ya Bapak Ibu. Nah, biasanya kegiatan leasing itu dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama finance lease, lalu ada operating lease. Nah, finance lease itu ya, itu melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi sebagai leasee. Sedangkan operating leasee itu merupakan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi leasee. Ya. Nah, ada beberapa ciri kegiatan leasing yang seperti dimaksud di atas, ya. Ada yang pertama, ya, kriteria untuk finance lease itu apabila suatu perusahaan lease memenuhi syarat jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selama masa sewa guna usaha pertama kali itu ditambahkan dengan nilai sisa barang yang di lease
harus dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dilisikan dan keuntungan bagi pihak lesor. Nah, dalam perjanjian sewa guna usaha itu memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lisi. Ya, sedangkan kriteria untuk operating lisi itu memenuhi persyaratan yang pertama, jumlah pembayarannya selama masa leasing pertama tidak dapat memenuhi harga perolehan barang modal yang dilisikan, ya, ditambah keuntungan bagi pihak lesor. Jadi di dalam perjanjian leasing itu tidak memuat mengenai hak opsi bagi lisi. Nah, kemudian dalam praktik transaksi finance leasing itu dibagi lagi ke dalam bentuk sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah direct finance lease, yaitu transaksi yang dikenal dengan nama true lease. Nah, di dalam transaksi ini pihak lesor itu akan membeli barang modal atas permintaan lease dan sekaligus menyewa gunakan barang tersebut kepada lisi. Lisi dapat menentukan spesifikasi barang yang diinginkan, termasuk penentuan barang dan suppliernya. Oleh karena itu, proses pembelian itu dilakukan lesor hanyalah untuk memenuhi kebutuhan pihak lisi. Nah, sales dan leaseback, ya. Nah, proses ini dilakukan di mana pihak lisi itu menjual barang modalnya kepada lesor untuk dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut antara lisi dengan lesor. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk menambah modal kerja pihak lisi. Oke, kegiatan leasing itu dapat dilihat dari PPT ini Bapak Ibu. Yang pertama, lisi itu akan menghubungi supplier untuk menentukan jenis barang, spek, harga, waktu pengiriman, dan jaminan purna jual. Lalu yang kedua, lisi akan melakukan negosiasi dengan lesor tentang kebutuhan pembiayaannya. Lalu lesor akan mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lisi. Penandatanganan kontrak oleh lisi dan lesor, setelah itu pengiriman order beli oleh lesor kepada supplier. Lalu pengiriman barang oleh supplier dan pengecekan barang oleh lisi sesuai pesanan. Jadi penyerahan dokumen atau supplier kepada lesor, lalu pembayaran oleh lesor kepada supplier, pembayaran sewa secara berkala oleh lisi kepada lesor. Ini mekanisme terjadinya leasing ya Bapak Ibu. Jadi ada 3 komponen atau 3 bagian ya atau 3 pihak yang ada di dalam mekanisme leasing. Ada lisi, ada lesor, ada supplier. Oke Bapak Ibu ya. Di sini coba Bapak Ibu jelaskan di komen ya, di komen siapa itu lisi, siapa itu lesor, dan siapa itu supplier. Ya, ini yang saya jelaskan tadi. Menurut SK Kemenku nomor 1169, ya Kemenka, tanggal 21 November 1991, bahwa kegiatan leasing itu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu finance lease dan operating lease. Nah, finance lease itu dilakukan dengan apabila suatu perusahaan leasing itu memenuhi syarat jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selama masa sewa guna usaha pertama kali ditambah dengan nilai sisa barang yang di-lease harus dapat menutupi harga perolehan barang modal yang di-lease-kan dan keuntungan bagi pihak lesor. Yang kedua, dalam perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lisi.
Nah, selanjutnya finance lease itu dibagi dalam dua bentuk, direct finance lease dan sales dan leaseback. Ya. Nah, kalau direct finance lease ini dikenal dengan true lease, di mana dalam transaksi ini pihak lessor membeli barang modal atas permintaan lisi dan sekaligus menyewakan barang tersebut kepada lisi. Lalu sales dan leaseback proses ini dilakukan di mana pihak lisi menjual barang modalnya kepada lessor untuk dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut di antara lisi dengan lessor. Nah, ini ada operator leasing. Ini kriterianya pembeli apabila memenuhi syarat jumlah pembayaran selama masa leasing pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang yang diliskan, itu akan ditambah keuntungan bagi pihak lessor. Nah, dalam perjanjian leasing itu tidak memuat mengenai hak opsi bagi lisi. Nah, ada beberapa jenis-jenis perusahaan leasing. Bisa kita lihat ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah Independent Leasing Company. Ini adalah perusahaan leasing yang berdiri sendiri atau independen dari supplier produser. Jadi perusahaan itu dapat memperoleh barang dari berbagai supplier atau produsen. Contohnya adalah Adira, WOM, SOV, Summit Auto Finance, VIV, Federal International Finance atau Honda. Lalu yang kedua ada captive lessor. Ya, ini adalah perusahaan leasing yang didirikan sendiri oleh produsen untuk membiayai penjualan produk-produknya. Contohnya ACC, Astra Credit Company, BAV, Busan Auto Finance yaitu Yamaha, lalu ada Indomobil Finance, Suzuki, ya. Lalu yang ketiga itu adalah lease broker atau packager. Ini adalah perusahaan leasing yang mempertemukan antara calon lisi dengan pihak lessor yang membutuhkan barang dengan cara leasing. Jadi perusahaan ini dapat memberikan jasa yang dibutuhkan dalam leasing seperti pendanaan dan barang. Tetap dalam fungsinya sebagai penghubung. Contohnya Era, Mentari, Rewide, Columbia, dan Columbus. Nah, apa saja yang masuk yang ada di dalam perjanjian leasing ya. Jadi Bapak Ibu, isi kontrak yang dibuat secara umum itu memuat antara lain nama dan alamat lisi. Ya, lisi adalah orang yang nasabahnya. Ya. Lalu jenis barang atau modal yang diinginkan, jumlah atau nilai barang yang dileasingkan, syarat-syarat pembayarannya, syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya, lalu biaya-biaya yang dikenakan, sanksi-sanksi apabila leasing ingkar janji, dan lain-lain. Nah, apa yang menjadi kelebihan dari leasing sebagai sumber pembiayaan? Ya, jadi pembiayaannya itu jenisnya penuh, ya. Lalu lebih fleksibel, lalu sumber pembiayaannya alternatif, ya, lalu off balance sheet, ya, lalu arus dananya jelas, proteksi inflasi, terjadinya inflasi, lalu perlindungan akibat kemajuan teknologi, ya, menjadi sumber pelunasan kewajiban, kapitalisasi biaya, resiko keusangan, kemudahan penyusunan anggaran, ya, pembiayaan proyek skala besar, dan bisa meningkatkan debt capacity. Nah, apa saja sih sebenarnya sanksi-sanksi yang dapat diterima lisi ketika dia tidak membayar sesuai dengan perjanjian? Yang pertama akan mendapatkan berupa teguran lisan supaya segera melunasi. Lalu jika teguran lisan tidak digubris akan diberikan teguran tertulis. Lalu yang ketiga dikenakan denda sesuai perjanjian. Lalu yang terakhir itu adalah penyitaan barang yang dipegang oleh lisi. Oke, Bapak Ibu, materi kita sampai di sini. Jangan lupa Bapak Ibu, di tengah video tadi ada tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan.
ya. Jadi Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan tadi di kolom komentar. Silahkan Bapak Ibu isi kolom komentar dengan jawaban dari pertanyaan yang ada di tengah video tadi ya. Untuk beberapa hal yang Bapak Ibu tidak pahami, kita bisa diskusikan di grup WhatsApp dan kita juga nanti bisa diskusikan ketika kita bertemu di kelas offline. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas atensi ataupun perhatian Bapak Ibu. Silahkan like dan komen ya untuk meninggalkan jejak bahwa Bapak Ibu telah menonton video ini. Salam sehat, Horas.